Puji nama Tuhan, selamat berjumpa kembali di dalam program Pastor Talk. Saudara, Anda pernah baca kisah Ayub? Ya, tentunya kisah Ayub adalah kisah yang kontroversial dalam artian sebuah kisah yang membukakan mata. Kenapa orang baik kok mengalami situasi yang tidak baik gitu ya. Orang yang sudah sungguh-sungguh serius dengan Tuhan, tapi kok ternyata bisa mengalami serangan iblis yang begitu rupa, yang begitu sulit dan lain sebagainya. Nah, saya coba bahas tentang kisah Ayub ini. Ya, judul yang saya bawakan berbicara mengenai kebenaran yang salah tempat. Karena pada saat Ayub mengalami kesulitan, ada teman-teman yang datang. Ada yang menghibur, ada yang memberikan penguatan, ada yang memberikan petunjuk firman Tuhan, menemani Ayub dalam kesulitannya. Dan menurut saya ini teman-teman yang fair ya, bukan hanya ketika Ayub dalam kondisi baik, dalam kondisi yang senang semuanya kumpul, tapi dalam kondisi yang tersulit, dalam artinya keadaan yang titik nadir, terendahnya Ayub, teman-temannya masih mau kumpul bersama-sama dengan Ayub dan memberikan kekuatan penghiburan. Nah, judul yang saya bawakan berbicara mengenai kebenaran yang salah tempat. Oke, ini dia, kebenaran yang salah tempat. Dalam Ayub 4 ayat 8 dikatakan begini, tetapi yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuainya juga. Ini adalah perkataan daripada salah satu temannya Ayub yang bernama Elifas. Ketika Ayub berhadapan dengan situasi yang sedang dia hadapi, kesusahannya, lantas diberikanlah perkataan firman Tuhan ini kepada Ayub. Lalu kita lihat pada Ayub 42-nya pada ayat yang ke-7. Setelah Tuhan memulihkan keadaan Ayub, dikatakan begini, maka setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, berfirmanlah ia kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala-nyala terhadap engkau dan terhadap kedua temanmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Nah, saudara-saudara, seringkali kita menemukan orang yang sedang menderita. Ya, pasti kita akan bertemu di dunia ini dengan orang yang menderita. Nah, pertanyaan yang muncul seringkali dalam hati kita, mengapa orang itu menderita ya? Apakah karena orang itu dosa? Apakah karena kesalahan-kesalahan yang orang itu buat? Nah, sahabatnya Ayub, yaitu Elifas, dia mencoba menjawab penderitaan Ayub dengan sebuah prinsip. Siapa yang menabur kejahatan akan menuai penderitaan. Nah, prinsip ini secara umum itu benar, itu alkitabiah. Tetapi masalahnya di sini adalah Elifas salah tempat ketika itu diterapkan pada Ayub. Nah, hari ini kita akan belajar bahwa ternyata kebenaran pun bisa menjadi salah bila disampaikan dengan cara dan sasaran yang keliru. Nah, yang kita pelajari yang pertama saat ini atau hari ini adalah kebenaran firman Tuhan itu bersifat universal. Ya, memang benar, orang yang hidup dalam kejahatan, mereka akan menuai kebinasaan. Itu benar-benar firman Tuhan. Karena Alkitab berulang kali menegaskan prinsip tentang yang namanya taburan dan tuaian. Anda bisa lihat dalam Amsal 22 ayat 8 dan Galatia 6 ayat 7. Jadi, perkataan Elifas sahabatnya Ayub bukanlah dusta sepenuhnya. Tetapi, melainkan, ya kan, itu merupakan kebenaran umum. Ya, jadi perkataan Elifas itu tidak dusta, itu kebenaran umum. Tetapi kebenaran umum tidak selalu bisa langsung diaplikasikan pada kasus pribadi. Jadi di sini temannya Ayub, dia tidak melihat dengan tepat secara benar. Mari kita lanjutkan lagi yang kedua. Perhatikan di sini. Kesalahan daripada Elifas menghakimi tanpa mengerti. Nah, di sini kita melihat Elifas melihat penderitaan Ayub. Ya, dia melihat Ayub menderita dari kaya raya, dari bahagia keluarga dan lain sebagainya, semuanya hilang hartanya. Ayub bahkan anak-anaknya mati semuanya. Dan istrinya pun meninggalkan Ayub. Ayub juga mengalami penyakit pada kulitnya. Dan orang yang terkenal, orang yang terhebat malahan jadi orang yang termiskin saat itu. Nah, Elifas melihat penderitaan Ayub. Lantas masalahnya di sini, Elifas langsung menuduh, pasti ini akibat dosamu Ayub. Gitu dia. Istilahnya seperti itu. Padahal Alkitab sudah jelas menegaskan bahwa Ayub adalah orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Itu ada tertulis di dalam Ayub 1 pada ayat yang pertama, pada saat Tuhan memberikan predikat ini dan menjelaskan siapa Ayub di hadapan setan yang hendak mencobai Ayub. Nah, disinilah Elifas jatuh dalam kesalahan.
Elifas mengucapkan kebenaran, betul, tetapi Elifas mengucapkannya kepada orang yang tidak tepat, pada waktu yang tidak tepat dengan sikap yang tidak tepat. Nah, pelajaran yang ketiga, mengapa Tuhan jadi murka kepada Elifas? Karena Elifas salah mewakili Tuhan. Dia berbicara seolah-olah tahu maksud Tuhan dalam penderitaan Ayub. Tuhan tidak pernah menyuruh Elifas untuk menuduh Ayub. Ingat di sini, firman yang tidak tepat sasaran justru malahan membuat hatinya Ayub yang sedang susah semakin hancur. Jadi kita bisa ambil kesimpulan dari poin yang ketiga ini. Kebenaran tanpa kasih sama dengan pedang yang melukai, bukan obat yang menyembuhkan. Pelajaran yang keempat, ini menjadi pelajaran bagi kita. Ya, apa yang kita pelajari? Poin yang saya keempat adalah tentang pelajaran. Yaitu yang pertama, jangan cepat menghakimi penderitaan orang lain. Tidak semua penderitaan itu adalah akibat dosa. Bisa jadi itu ujian iman. Bisa jadi itu proses pemurnian atau sarana Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Pelajaran bagi kita yang kedua, berikanlah penghiburan kepada orang yang sedang susah, bukan tuduhan. Saat orang lain menderita, yang mereka butuhkan bukanlah kuliah panjang tentang kesalahan, tapi pelukan, doa, dan penguatan. Pelajaran kita yang ketiga adalah gunakan kebenaran pada waktu, cara, dan konteks yang tepat. Seperti dokter yang tahu kapan memberi obat, demikian juga kita harus bijak dalam menyampaikan firman Tuhan. Berarti kita bisa simpulkan di sini, kebenaran itu indah. Tetapi bila disampaikan dengan salah tempat, itu bisa menjadi batu sandungan. Orang berteriak kebenaran, iya, tapi tidak tepat caranya, itu juga bisa menjadi batu sandungan. Elifas mengucapkan kebenaran umum, tapi Tuhan menegurnya karena dia menuduh orang benarnya. Nah, kalau saya kasih ilustrasi begini, saudara. Obat yang tepat, waktu yang tepat. Ada seorang dokter menerima pasien yang sedang kesakitan hebat karena jatuh dan kakinya sedang patah orang itu. Nah, dokter tahu bahwa olahraga itu penting untuk kesehatan tulang. Lalu dokternya berkata sama si pasien yang sedang sakit ini, kamu harus rajin olahraga nak, gitu, supaya tulangmu kuat. Kalau kamu malas bergerak, ya beginilah akibatnya. Kira-kira saudara bisa lihat di sini, apakah perkataan dokter itu salah? Ya tidak sih. Olahraga memang baik bagi tulang, tetapi apakah perkataan dokter tadi tepat untuk pasien yang sedang mengalami kesakitan karena tulang kakinya patah? Ya tentunya tidak tepat. Yang pasien butuhkan saat itu bukan edukasi kesehatan, tetapi pertolongan pertama, perban, obat penghilang rasa sakit, dan tindakan-tindakan medis. Nah, demikian juga Elifas. Apa yang dia katakan benar secara umum bahwa orang jahat menuai akibatnya. Ya itu benar, tetapi tidak tepat untuk Ayub yang sedang hancur hati. Bukan yang mengobati, malahan dia justru menambah rasa sakitnya Ayub. Jadi pesan bagi kita diingatkan, jangan hanya benar secara doktrin, tapi juga benar dalam kasih. Karena firman yang benar harus dibalut dengan hati yang penuh kasih, supaya menjadi penghiburan, bukan menjadi luka yang baru. So, mari kita belajar untuk menjadi sahabat yang benar. Yaitu bukan sahabat yang menuduh di saat terjadi penderitaan. Dan berikutnya, tetapi menjadi apa? Menjadi sahabat yang menopang dengan kasih, menopang dengan doa, dan menopang dengan penghiburan. Dan saya kasih petunjuk terakhir adalah kebenaran tanpa kasih melukai, tetapi kebenaran dalam kasih menyembuhkan. Selamat beraktivitas di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom.